Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nanti akan saya tampilkan voice dari teman-teman seperjuangan. Tapi sayangnya ada salah satu teman seperjuangan yang kemarin di konten saya sebut, saya masukkan sebagai 7 tokoh yang mengkritisi soal nasab Ba'alawi ini. Nah, saya sedikit cerita ya. Sebetulnya ini nggak akan saya ceritakan dan saya publish menjadi sebuah konten. Tapi kini karena sudah terpaksa sekali, karena situasi sudah tidak memungkinkan ini. Artinya begini, kalau dalam istilah Jawa itu kan setiap dalam perjuangan itu kan seperti gabah diinteri kan. Tahu kan? Gabah itu yang dari padi itu diinteri, ditampah atau loyang berbentuk terbuat dari bambu itu. Nah, itu pasti nanti yang mentes atau yang memang benar-benar berjuang ya dia tidak akan terlempar dari tampah itu setelah diinteri itu. Namun sekarang ini sudah mulai satu persatu pejuang sejati yang mengkritisi nasab Ba'alawi dengan pecundang sejati yang seolah-olah menepuk dada berpartisipasi dalam perjuangan ini. Nah, jadi di Surabaya itu memang, tapi sebelumnya maaf ya kepada Tengku Mudakori, saya minta maaf sebelumnya tanpa rasa, ini sebagai orang Jawa ini kan selalu tidak bisa spontan seperti kebudayaan di pulau-pulau lain ya, tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada Tengku Mudakori. Kita kan pernah bersama, sampean juga sering ada di konten saya, dan memang ini dilihat banyak publik memang sebagai pendukung dari perjuangan tentang nasab Ba'alawi ini. Tapi hari ini mohon maaf, ini terpaksa saya cerita yang sebenarnya dan biar publik mengetahuinya. Jadi dalam pertemuan di Surabaya itu dan di Malang, Tengku Mudakori ini memang sudah membuat satu kelakuan ya, satu tingkah yang memang menurut saya sudah tidak punya adab lagi. Oke, dalam diskusi iya, kita bebas mengutarakan apa pendapat kita. Tapi ya ini kan di wilayah Jawa ya, ya harusnya tahu yang namanya adab. Itu penting. Bagaimanapun pinternya kita, bagaimanapun kejeniusan kita dalam berpikir dan punya kapasitas, tapi tetap kalau kita berbicara pada orang yang lebih tua, itu harus dan wajib mengedepankan adab. Nah, dari diskusi yang berjalan di sela-sela pertemuan Surabaya ini memang Tengku Mudakori saya anggap memang tidak punya adab dengan mengatakan ABC kepada Gus Puat Pleret. Nah, ini sekarang ada muncul lagi, membuat ulah lagi dengan Abah Yusuf yang di Banten, yang mantunya bernama Gus Ajis itu kan. Mungkin anda semua tahulah siapa Abah Yusuf Banten itu. Nah, ini salah satu voice yang ingin saya publish dan bisa anda dengar sendiri. Dan nanti silahkan menyimpulkan Tengku Mudakori ini sebetulnya visinya kemana. Kita mulai dari voice-nya Tengku Mudakori yang memang tujuannya mengkritisi tentang sholawatan yang sering dilakukan oleh Abah Yusuf Banten. Tapi sebetulnya ini nggak etis loh, bener-bener nggak etis ini. Mari kita dengarkan voice dari Tengku Mudakori. Lah, zikir begitu memang zikir salah. Zikir apaan? Kentut zikir begitu. Aturan dari mana itu? Coba cari kitabnya. Pengen gua tahu. Ngomong baik, aliran gak jelas. Makanya mursyid kayak ente, mursyid Bahlul begitu. Jibril, duit. Duit.
Masih begitu Pak, udah tobat Bang, udah bau tanah. Udah jangan ribet. Ayo mah kagak percaya ente mursyid jiki. Nah itu tadi cuplikan dari voice-nya Tengku Mudakori dan bagaimana Abah Yusuf menanggapinya. Kita dengarkan. Kori ya, dengerin ya. Gua ingatkan ke lu ya, jangan sekali lagi lu ngelecehkan dikir. Ya. Lu ngomong la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lu ledek-ledekin. Lu lecehkan, lu hinakan, jangan ya. Jangan. Karena apa? Bukan apa, gua kasihan malu. Lu nanti berhadapan dengan orang Banten nanti. Dengan ahli-ahli tarekat orang Banten. Hati-hati lu. Gua minta lu. Tolong lu istighfar tobat. Cabut omongan lu ya. Jangan koledek orang yang berzikir seperti itu. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya, menghinakan jangan. Jangan seolah lu paling ngerti tentang dikir. Itu satu ciri lu nggak ngerti tentang dikir. Belum menguasai kitab-kitab tasawuf, kitab dikir. Gua ingatkan sama lu ya, Korea. Ya. Lu nanti berhadapan dengan orang Banten. Dengan ahli-ahli tarekat Banten. Bahaya lu nanti. Jangan main-main, lu tobatlah. Mending minta maaf tuh gua. Ya. Daripada nanti kedengar sama yang lain orang Banten. Sebab lu ngomong itu didengarkan orang Banten loh. Sebab lu ngomong sama gua itu, gua loudspeaker, di situ banyak orang. Ya, di rumah Angja itu banyak orang yang ngedengerin. Mereka nanya itu siapa. Awas, hati-hati lo. Kecuali mau nantang orang Banten lo. Ya, mau ngejago ke orang Banten, silakan. Awas, hati-hati. Ini tarekat lo. Hati-hati. Lu baru tahu paham tentang dikit-dikit, lu paling ngerti. Awas, hati-hati. Lu belum baca kitab banyak. Ya, belum baca kitab banyak. Ya. Kalau mau nanya tentang dikir gampang ke gua. Nanya ke anak gua, ke Gus Haji Jajuli. Tentang dikir seperti itu. Tanya, kitabnya mana, dalilnya mana ya. Jangan sosokan lu. Lu belum disebut ulama, belum ada legitimasi diakui ulama setempat. Di Bekasi pun kagak ada, apalagi nasional. Ya, tolong. Hati-hatilah, istighfar lo, tobat. Mendingan kita Syekh Ahmad Kazim bin Syekh Asnawi Caringin sampai ke para mursyid ke Abu Ya Sukanta, Abu Ya Jufri Sukacai, Yai Haji Fahrudin, Yai Khalid, sampai ke Abu Ya Dimyati Cidahu, sampai ke Abu Ya Muftadi Cidahu, seluruh keluarga Cidahu, dan yang lain-lainnya di Banten, para ahli thariqah, itu dikirnya seperti itu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau menurut kamu itu salah, haram, pinter mana ilmu kamu, baca kitab kamu, thariqah kamu, hati kamu, dibandingkan dengan beliau-beliau yang tadi gue sebutkan. Ya. Dan kalau memang kamu yakin itu salah, jangan cuma lu ngeledek gua. Buktikan lu bikin video ya, gua tantang nih. Lu bikin video, lu bilang haram yang dikir seperti tarekat seperti itu. Bilang haram, bilang hukumnya dalil keluarkan. Lu bikin video. Ya, bikin video. Kalau memang lu siap punya keyakinan itu salah atau haram. Ya, bikin video. Ya, segera bikin video. Lu jelaskan di situ bahwa yang bertarekat seperti itu apa kek menurut lu ya. Keluarkan dalilnya ya. Gua pengen tahu, berani nggak lu? Gua yakin lu nggak bakal berani, karena gua yakin nanti itu akan bereaksi ahli tarekat sebanten. Bukan hanya sebanten dengan yang lainnya. Nanti lu bisa tahu mana yang salah, mana yang tidak. Bener lu, bener gue. Jadi ngukur ilmu jangan bener kata-kata lu. Bener kata orang ulama-ulama yang lain. Jangan kata lu mau bener kata lu sendiri. Lu dari mana rumusnya? Kori. Aduh, gak pantas lu jadi alim gak? Dan bukan alim lu, bukan alim. Banyak orang yang bisa baca kitab lebih dari itu di Banten ini. Jangan sotoan lah ya. Ya, bersihkan dulu hati lu ya. Akhlak lu. Ya. Ayo coba bikin, gua tantang. Bikin video lu, gua tunggu lu. Nah itu tadi tanggapan dari Abah Yusuf yang sebetulnya kalau kita dengar bersama itu masih sayang kepada Tengku Mudakori, meskipun
Ya, kita coba dengar dari awal bagaimana voice Tengku Mudagori ini eh, ya menghina lah kalau begitu. Soal dikir ini kan semua punya cara dan pasti ada sanatnya. Dan jangan gara-gara seperti ini terus wah ini memang tidak bisa dibenarkan Tengku Mudagori kalau seperti ini. Ya, ini sudah keterlaluan gitu kan. Dan ya banyak sekali yang memang menyayangkan kenapa sikap Tengku Mudagori perkembangannya dari mulai dia ya bukan siapa-siapa, sekarang sudah banyak orang kenal, tapi kenapa seperti ini? Nah, mari kita coba dengar lagi voice dari eh, Abah Yusuf mengenai Tengku Mudagori ini. Batalan gabungnya Banten deklarasi dengan Bekasi. Awalnya dari itu, saya dan pengurus yang lain tadinya setuju deklarasi gabung Bekasi. Kemudian saya mendengar Kori dalam video gabung bersama dengan Saripudin yang lain menganjurkan agar setiap provinsi yang bergabung deklarasi dengan Bekasi menyumbangkan uang minimal paling rendah 7,5 juta untuk biaya deklarasi dan mulut. Nah, belum itu buat beli pin. Dan Kori menghimbau meminta kepada siapa aja untuk menyumbang beli kanopi. Nah, soal 7,5 juta ya Imad, mungkin bisa saya handle. Oleh saya sendiri bisa. Kalau pin saya sudah beli ke Kiai Saripudin 800.000 karena harga pin satunya itu 80.000, sementara satu provinsi harus dan Holland. Tentu kalau model Holland ini kan biaya saya itu. Nah, saya kesinggung. Nah, pertimbangan itulah akhirnya saya dengan Angjay berdiskusi sepakat untuk membatalkan maka dibatalkanlah deklarasi di Bekasi jadinya atau ya 5 bus lah. Itu tentu harus sewa bus 5. Berapa tuh sewa bus? Kali berapa tuh? Kalau kali 3 juta udah 15 juta. Belum nanti yang lain. Jangankan untuk sewa bus, untuk iuran 7,5 juta aja saya jelaskan dah kenapa batal gabung video call dengan Cianjur. Ada si Kori di situ. Ya saya sapa si Kori, saya baik-baik sih. Bahkan saya humor dengan si Kori, saya nanya lagi ngapain, biasa baik-baik aja senyum-senyum. Biasa baik-baik aja senyum-senyum. Ya dia juga jawab, walaupun saya tahu dia sedikit kurang ini. Nah udah begitu, kemarin pas saya ke Sumur, ada acara dikir, Angjay bilang, katanya dia sudah ngobrol, dia kemarin yang lalu dia ngobrol dengan si Kori. Si Kori ngebahas itu lagi katanya pembatalan, ngomongnya kesinggung oleh saya, oleh Ki Yusuf. Dan dia malah ngomong ngejelek-jelekan masalah tarekat. Dan dia ngomong juga katanya itu pembentukan pengurus Laskar Sabilillah Banten yang saya bentuk di pondok saya menghasilkan Angjay jadi komandan Laskar Sabilillah Banten dan yang lainnya tidak sah. Dan katanya itu semua pengurusnya semua ahli tarekat. Apa-apaan kan semua ahli muridnya Ki Yusuf. Lah, saya ngomong ke Angjay, emang salahnya apa kalau ahli tarekat yang jadi pengurus? Nah, pada voice yang kali ini tuh Abah Yusuf menceritakan kenapa si
Tengku Mudakor ini benar-benar tidak beradab. Jadi masalahnya memang masalah yang sebetulnya masalah sepele, tapi lagi-lagi kalau udah menyangkut pada keyakinan, ya akhirnya begini. Dan sekali lagi, Tengku Mudakori, mohonlah kalau misalkan masih ingin berjuang bersama kami ini bukan saya mengajari atau menggurui dah. Tolong, adab itu lebih penting. Ya, ini kalau didengarkan oleh publik keadaan seperti ini, tentu saja publik akan membuat kesimpulan. Dan apalagi kalau ini dilihat oleh Mbak Alawi, wah ini akan di-framing ini. Tapi ya sudahlah, memang ini sudah terjadi dan publik harus tahu mana pejuang, mana pecundang gitu loh. Kalau ya perjuangan mengenai bagaimana mengkritisi nasab Mbak Alawi ini hanya tujuannya uang dan kita bisa hidup di situ, ya udah selesai. Selamat tinggal. Udah putus saja. Jadi kalau saya menyarankan, kalau memang para pejuang ini yang sama-sama dari awal sampai sekarang tujuannya hanya masalah fulus duit, dan apalagi mau dibeli oleh kelompok Balawi, ya sudah selesai aja. Berarti orang-orang itu bukan bagian dari para pejuang dari awal sampai hari ini mengkritisi mengenai nasab Balawi. Oke, kita lanjutkan lagi poin berikutnya. Sob. Nih dari Kori nih. Ente udah boke, Sob. Nggak ngasih, malah framing, Sob. Udah kayak Mbak Alawi ente, Sob. Sob, orang mah menawarkan orang bisa berbuat ibadah itu baik, Sob. Gitu. Itu ada perintah agamanya, Sob. Ya, bukan suatu kehinaan, Sob. Dari Ini kan udah keterlaluan. Secara umur aja, kita nggak usah bicara mengenai ilmu ya. Secara umur aja Abah Yusuf sama Tengku Mudakor ini kan jauh. Tapi kenapa si Tengku Mudakori sekarang tiba-tiba manggilnya begitu aja, sapsup. Luar biasa orang ini. Lanjut. pada ente, Sob, mursyid palsu. Mursyid kagak bisa ngaji, Sob. Malu. Ya Allah. Jadi kagak baik, Sob, hubungan lu sama gua, Sob, gara-gara masalah sepele. Gua pikir lu seorang mursyid yang bijaksana, rupanya mursyid yang kurang asam, Sob. Udahlah, Sob, nggak usah berkawan sama kita, Sob. Masing-masing jalan sendiri, Sob. Malas kita, Sob. Ya, kita berantem sama ente salah, Sob. Orang tua ente, Sob. Ya Allah, Sob. Siapa? Buya Paroji. Total nakop bagus. Nah ini ada invoice juga dari Mbah Doi ya, yang coba mereaksi dari apa namanya voice-nya Tengku Mudakori. Coba kita dengarkan. Nah di sini ini saya paling pusing dulu, masalahnya di atas itu kacau, yaitu sampai saya terangkan kan, itu anak buah semua dari Buya Paroji yang narkoba internasional itu. Nah ini sampai ke Madinah ya kan, Sayyid Mudakori ini justru kadang-kadang yang mengotori perjuangan kita. Makanya saya ngomong yang harus dijaga itu hanya jenengan, terus Kiai Imaduddin. Jadi jenengan itu maksudnya Gus Puat. Jadi mungkin juga sudah dengar Mbak Doi ini bagaimana ulah Tengku Mudakori dan kemudian memberikan tanggapan kepada Gus Puat Pleret. Coba kita lanjut. Dan Kiai Nur Ihya yang termasuk dalam lingkup jalur utama, terus termasuk Kesultanan KRT Sumodiningrat dan teman-teman yang banyak. Yang lainnya itu yang membuat pusing saya, jadi saya harus bersikap bagaimana. Dan saya janji akan saya munculkan semua dan tetap
saya tekad akan saya bersihkan benalu-benalu dalam perjuangan jenengan Gus kali Kiai Imad dengan cara apapun. Dan saya janji Ya, saya juga sependapat dengan Mbah Dowi bahwa udah berapa lama ya, setahun ya, perjuangan mengkritisi nasab Ba'alawi ini ya seperti, kalau istilah di Jawa itu seperti nginteri gabah, atau kalau istilah generasi sekarang itu seleksi alam lah. Ya sekarang sudah jelas kan, siapa yang berjuang memang murni perjuangan, tidak berpikir berapa nominal yang diterima, dengan siapa yang berjuang mengkritisi nasab ini tapi hitungannya sudah hitungan nominal, berapa yang saya terima. Nah ini udah kelihatan sekarang, sudah sangat kelihatan dan bermunculan kan, satu persatu akan nampak dengan sendirinya. Makanya saya bilang gini loh dari awal, kalau perjuangan apalagi ini menyangkut agama ya, meskipun masih dalam satu frame yang sama, agama Islam, tapi kan jelas beda-beda kan tujuannya. Nah yang paling fatal itu adalah orang hidup menjual agama, itulah yang fatal. Itu bukan namanya pejuang, itu bangke, itu danco, itu nggak teli namanya. Kalau kita mau hidup ya jangan dijual agama lah, dagang di tempat di luar sana kan banyak kalau mau dagang. Ini ya kan, kita bukan Ba'alawi, terus terang ya, bukan Ba'alawi yang hidup menjual agama, hidup di dalam agama dengan dawir, buka donasi, buka event-event acara haul dan sebagainya, tablik abrar, majelis taklim yang ujung-ujungnya ngambil duit dari umat, bukan gitu loh. Tolol kamu ini emang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.